Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengucap syukur karena hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara di dalam ibadah hari ini. Saudara, hari ini adalah hari-hari yang menjelang kita menikmati Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa berjaga-jagalah dalam doa, supaya kamu beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan datang kepadamu dan yang akan terjadi. Lukas 21 ayat 36. Jadi berjaga-jagalah itu adalah sebagai sesuatu yang perlu kita persiapkan. Berjaga-jaga karena setan itu senantiasa mencoba untuk mencari celah-celah kelemahan kita. Maka selama Pentakosta, menjelang Pentakosta ini, kita perlu berjaga-jaga jangan sampai ada iblis yang berdaya membuat kita. Dan yang kedua, Tuhan berjanji bahwa akan mengirimkan Parakletos, artinya Roh Kudus, yaitu sebagai roh penghibur, roh penolong yang akan bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang percaya. Karena ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, Tuhan tidak akan begitu saja melepaskan dunia ini, tapi masih tetap bekerja melalui Roh Kudusnya, yaitu melalui Parakletos dalam kitab Yohanes 14 ayat 15. Kemudian ada yang bagian yang ketiga, ya, Tuhan berjanji kembali ke Yerusalem. Ketika sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan kembali ke Yerusalem, kembali kepada cinta mula-mula Tuhan. Dan cinta mula-mula Tuhan. Jadi kembali itu artinya kita kembali kepada cinta mula Tuhan dan jangan pindah-pindah kita menjadi tempat. Yerusalem adalah tempat ibadah. Yerusalem tempat di mana pusat daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Maka sekarang ini kita diberi jadi Tuhan, jangan kamu pergi meninggalkan Yerusalem, tapi kamu akan tetap tinggal di Yerusalem. Artinya tetap kembali pada cinta mula-mula. Gereja kita saat ini adalah gereja di mana gereja memiliki sejarah, di mana gereja mula-mula mencurahkan Roh Kudus di gereja jika itu di gereja Mayang ini. Dan banyak orang sekarang di mana-mana mengenal tentang pekerjaan Tuhan itu melalui gereja Mayang ini. Termasuk pelayanan saya di mana-mana sekarang sudah sampai di Jawa, di luar Jawa, bahkan di luar negeri, bahkan di pulau-pulau lain, ya, di mana telah menikmati bagaimana curahan Roh Kudus yang semula dicurahkan di Yerusalem, yaitu di tempat ini gereja mula-mula. Kita kembali kepada gereja mula-mula, kita kembali. Jadi kita jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya kembali saja ke Yerusalem. Saudara-saudara, ingat bahwa di gereja ini ada gereja ditentukan Tuhan sebagai pusat awal daripada kegerakan karismatik, ya, yang kami awali, yang semula itu tahun 98. Ini kami bisa menikmati itu. Jadi, gereja ini berubah menjadi gereja GKI. Itu adalah namanya mula-mula sejarah, di mana kita harus kembali pada cinta mula-mula Tuhan. Jangan kita pergi kemana-mana, artinya jangan kita pindah-pindah. Kita itu bergerejalah pada tempat yang semula telah membentuk kita, telah membangun kita menjadi orang yang percaya. Kegerakan karismatik itu akan tetap tinggal dalam kita kalau kita tetap setia berpegang teguh pada janjinya itu. Sekarang ini kita diberi nasihat, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Jangan kamu pergi kemana-mana, kembali pada gereja mula-mula, yaitu gereja yang dimana kamu dibangkitkan, diberikan karunia yang baru. Karena kamu sudah dulu pernah ada di antara kalian mendapatkan bahasa roh, karunia ilahi, dan itu adalah suatu anugerah, dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Tapi Tuhan telah memberikan itu sebagai tanda kasih-Nya bagi kita. Oleh sebab itu kita kembali, jangan kita pindah-pindah gereja. Saya nanti ada dengar gereja yang bagus, yang kamu lihat bukan bagaimana cita Tuhan, tapi kadang-kadang melihat orangnya, melihat bagaimana sikapnya. Saudara, kita akan kembali supaya kita tetap berpegang pada janji Tuhan, dan Roh Kudus bekerja memberikan kepada kita itu keselamatan. Yang keempat, bahwa kita harus sehati sepikir dalam doa pada Tuhan. Jadi kita tetap berjanji pada Tuhan bahwa kita harus sehati sepikir. Artinya tidak boleh kita neko-neko, ya.
kita harus kemanapun kita bersekutu itu kita tetap sehati sepikir. Jangan kita memikirkan masalah-masalah dunia ini. Jangan kita iri terhadap yang lain, tapi kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan janji kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang keempat, kita harus sepakat dalam doa. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Tuhan itu akan datang manakala kita itu bersekutu dalam doa, sepakat dan bersekutu dalam doa. Apabila 2-3 orang bersekutu, maka Allah kita datang di tengah-tengah kita. Dan itu janji Tuhan. Dan Roh Kudus itu dicurahkan melalui persekutuan, melalui satu doa doa yang sepakat. Roh Kudus tidak terus serta merta atau datang sendiri, kita tuh duduk biasa terus tidur Roh Kudus, tapi Tuhan akan terus mengumpulkan orang dulu, berkumpul, bersekutu, kemudian doa sehari sepikir, dan barulah Roh Kudus itu turun dicurahkan. Gereja mula-mula itu adalah gereja di urapi Tuhan. Kenapa? Banyak bersekutu, banyak bersaksi, banyak sepakat sehati. Oleh sebab itu pada saat ini kami berpesan pada hari Pentakosta ini, saudara-saudara, kita tidak mengerti kembali makna Pentekostanya, pencurahan Roh Kudus. Saya yakin bahwa di gereja ini adalah mula pertama kami menikmati curahan Roh Kudus. Dan di gereja ini pertama kali saya menikmati bagaimana Tuhan berkarya ketika diurapi Roh Kudus. Dan saat itu kami tidak tahu apa-apa. Kemudian saya bisa berdoa, bisa ada doa pengurapan, dan banyak orang disembuhkan di gereja. Itulah sekarang, saudara. Kalau sekarang kita kembali kepada namanya janji Tuhan itu, saya percaya bahwa Pentakosta akan terjadi lagi seperti dahulu. Jadi kita asal kembali pada cinta mula-mula Tuhan. Cinta Tuhan itu Pentakosta akan terjadi kedua kali lagi di gereja ini. Dan ini harus kita imani bahwa gereja akan berubah, gereja yang mulai bangkit, gereja harus mulai mandiri, dan gereja yang mulai dipakai Tuhan lebih dahsyat, karena Roh Kudus itu akan bekerja memperlengkapi kita dengan satu kuasa. Tidak akan mungkin kita mendoakan orang sakit tanpa kuasa Tuhan. Oleh sebab itu gereja akan mulai bangkit dan mulai berubah kalau kita diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai satu daya power yang kuat sekali ya, dalam kehidupan kita. Kita berharap saja di hari Pentakosta ini kita akan tetap berpegang pada teguh, mengikat janji Tuhan, mengingat itu. Diberkatilah saudara-saudara pada saat ini. Kita bersyukur karena kita masih bisa menikmati hari Pentakosta ini. Kita akan terus refleksi diri biar Pentakosta ini akan terjadi lagi di gereja ini. Gereja yang mungkin sudah cukup lama ditinggalkan Tuhan, karena mungkin banyak pemimpin-pemimpin di sini atau jemaat-jemaat di sini telah terombang-ambing oleh karena suasana dunia ini. Tapi kita bersyukur pada saat ini kita boleh menikmati kasih-Nya dan anugerah Tuhan. Dan Pentakosta akan terjadi, akan bangkit kembali, akan terjadi lagi di tempat ini. Gereja yang akan dipakai lebih dahsyat, banyak orang-orang diurapi Tuhan, anak-anak kecil dan orang muda, orang tua akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, sehingga gereja ini akan semakin mengembang kemana-mana ya. Diberkatilah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi diberkati, dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya, amin. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati kita.